Hai, teman-teman, apa kabarnya semua? Selamat berjumpa kembali dengan saya di sini. Kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul 47 Meter Down. Tapi jangan lupa luangkan waktu sebentar untuk like, comment, and subscribe. Langsung saja tanpa basa-basi kita mulai filmnya. Lisa yang diperankan oleh Mandy Moore dan Kate yang diperankan Claire Holt adalah saudara perempuan yang sedang berlibur di Meksiko. Lisa baru saja putus dengan pacarnya tetapi merahasiakan ini dari Kate. Suatu malam, Kate bangun dan menemukan Lisa menangis. Lisa memberitahu Kate bahwa pacarnya meninggalkannya karena dia bosan. Stuart pergi karena Lisa tidak cukup menyenangkan dan alasan Lisa ikut dalam liburan ini adalah untuk mendapatkan kembali kesenangan yang dulu dia miliki. Kate pun menghibur Lisa dan menyeret Lisa ke pesta di mana mereka bertemu dengan dua pria, Louis dan Benjamin. Setelah pesta, Louis dan Benjamin mengantar Lisa dan Kate kembali ke kamar mereka. Kate mencium Louis, tetapi ketika Benjamin membungkuk untuk mencium Lisa, Lisa mundur dan mengatakan kepadanya bahwa dia belum siap. Lisa pun menarik Kate untuk segera pulang. Saat Benjamin pergi, tiba-tiba Lisa berlari dan menciumnya. Keesokan harinya mereka berempat berkumpul di kafe. Di situ Louis dan Benjamin memberitahu kedua saudara perempuan itu tentang penyelaman hiu, yang mereka lakukan dengan teman mereka Taylor yang diperankan oleh Matthew Modine. Kate mendesak Lisa untuk bergabung dengannya dan mencobanya. Pada awalnya Lisa ragu-ragu tetapi akhirnya menyerah dan mau menuruti ajakan Kate. Keesokan paginya, kedua saudara perempuan itu bertemu dengan Louis dan Benjamin yang membawa keduanya untuk bertemu Taylor. Taylor adalah seorang kapten kapal tua, yang menampung sangkar hiu berkarat. Taylor bertanya kepada kedua saudara perempuan itu apakah mereka pernah melakukan scuba diving sebelumnya. Lisa dan Kate pun menganggukkan kepalanya dan menjawab ya. Louis dan Benjamin adalah dua orang pertama yang masuk ke kandang hiu. Mereka masuk dan diturunkan ke dalam air, sedangkan Lisa dan Kate pergi ke ruangan lain dan mengenakan perlengkapan selam. Sebelum mereka masuk ke kandang, Taylor memberitahu mereka tentang peralatan yang digunakan untuk menyelam, salah satunya meteran yang berguna untuk mengetahui berapa banyak jumlah oksigen yang tersisa. Tak lama Louis dan Benjamin pun selesai melakukan penyelaman, kini giliran Kate dan Lisa yang masuk ke dalam sangkar. Mereka pun diturunkan ke dalam air. Awalnya mereka tidak melihat hiu sama sekali, jadi Taylor meminta teman pertamanya, Javier, membuang darah ikan ke dalam air untuk menarik perhatian hiu. Dan akhirnya hiu muncul. Karena Lisa merasa sangkar yang digunakan kurang aman, mereka pun memutuskan untuk kembali ke atas. Namun, tak disangka tali penahan sangkar putus, sehingga menyebabkan sangkar masuk ke dalam laut sampai Lisa ketakutan, dan Kate mencoba menenangkannya. Mereka terlalu jauh untuk mendengar Taylor di radio mereka. Jadi, Kate akhirnya harus meninggalkan sangkar untuk berenang ke atas mencari sinyal untuk menghubungi Taylor di radio. Dan dia akhirnya bisa menghubungi Taylor. Taylor memberitahu Kate bahwa dia akan mengirim Javier dengan kabel untuk membawa sangkar kembali ke permukaan. Tapi, dia memperingatkan Kate untuk tetap di dalam sangkar karena hiu berada di sekitar sangkar mereka. Kate kembali ke sangkar dan memberitahu Lisa apa yang dikatakan Taylor padanya. Setelah beberapa waktu berlalu, mereka melihat senter dari kejauhan, yang mereka simpulkan adalah Javier. Karena Kate kehabisan oksigen, Lisa memutuskan untuk pergi dan membawa Javier ke kandang. Lisa berenang keluar untuk menemui Javier tetapi tiba-tiba disergap oleh hiu. Lisa bisa bersembunyi di dalam gua kecil bebatuan, tetapi hiu masih berusaha mendapatkannya. Hiu itu akhirnya pergi, dan Lisa terus berenang menuju senter. Dia mencapai titik drop-off, di mana kemampuan penglihatan hanya 10-30 meter. Tapi, dia terus menuju ke senter, meski dia tidak bisa melihat apapun di bawahnya. Dia akhirnya mencapai senter tetapi tidak melihat Javier. Javier muncul entah dari mana, tapi tiba-tiba dia diserang oleh hiu dan dibunuh. Lisa berenang menjauh, dan menemukan bagian tubuh Javier bersama kabel yang dibawanya. Lisa pun mengambil kembali kabel itu dan memasangnya di atas kandang. Dia berenang dan memberitahu Taylor bahwa dia telah memasang kabel ke kandang dan memberitahu kalau Javier telah terbunuh. Taylor pun meminta Lisa untuk kembali ke sangkar. Lisa berenang kembali ke sangkar dan Taylor mulai mengangkat sangkar ke permukaan, namun lagi-lagi tali yang mengangkat mereka putus karena kelebihan beban, dan mereka pun kembali ke dasar laut. Sangkar itu mendarat tepat menjepit kaki Lisa.
Menyadari bahwa Lisa kehabisan udara di dalam tangkinya, Kate pun berenang kembali untuk memberitahu Taylor. Taylor mengatakan padanya bahwa dia akan mengirim tangki oksigen lain ke mereka. Dia juga memperingatkan Kate bahwa mereka mungkin akan berhalusinasi karena terlalu lama menggunakan oksigen. Kate melihat tangki itu turun dan keluar untuk mengambilnya. Sebuah tas dipasang ke tangki dengan beberapa suar. Kate mendapatkan tangki dan kembali ke sangkar. Saat dia melihat Hugh, dia bersembunyi di dekat batu dan menunggu sampai Hugh pergi. Namun rupanya Hugh itu masih berenang di dekatnya. Karena gelap, Kate tidak memperdulikan Lisa karena Kate berasumsi bahwa Hugh telah hilang. Kate memutuskan untuk keluar. Begitu dia melakukannya, Hugh itu muncul dan membunuhnya. Dia menjatuhkan tangki yang mendarat di dekat sangkar. Lisa berduka untuk adiknya. Beberapa saat kemudian, monitor oksigennya mulai berbunyi, menandakan dia kehabisan udara. Dia melihat tangki di dekat sangkar, namun karena kakinya terjepit, dia tidak bisa mencapainya. Dia melihat pistol tombak yang juga terpasang di tangki. Dia meraihnya, tetapi pelapuknya bergesekan dengan bagian sangkar dan secara tidak sengaja menembak Lisa di tangan, sehingga mengeluarkan darah. Lisa menjerit kesakitan dan mulai melihat lukanya. Dia menggunakan senjata tombak untuk mencapai tangki oksigen. Dia akhirnya bisa mendapatkannya dan mengganti tangki oksigen, memberinya lebih banyak udara. Dia mulai mendengar suara di radio dan menemukan Kate masih hidup. Lisa memutuskan untuk menggunakan peralatan selamnya untuk mengangkat sangkar. Dia berenang keluar dari kandang dan menemukan Kate terluka di kakinya. Mereka berbicara dengan Taylor dan mengatakan kepadanya bahwa mereka akan mencoba berenang ke atas. Dia mengatakan kepada mereka untuk melakukannya, tetapi jangan pergi terlalu cepat atau mereka akan mati, karena gelembung oksigen akan masuk ke otak mereka dan mereka bisa tewas seketika. Mereka menggunakan suar untuk mengusir Hugh, dan cara tersebut berhasil. Saat sudah setengah jalan, mereka harus berhenti untuk melakukan dekompresi selama 5 menit. Saat suar padam, Kate mengambil yang lain tapi malah menjatuhkannya. Lisa mengambil suar terakhir, dan saat dia menyalakannya, 4 atau 5 hiu mengitari mereka. Mereka terus menangkis hiu dengan suar. Ketika mereka sampai di puncak, mereka berenang ke perahu. Taylor, Louis, dan Benjamin mulai membantu mereka kembali ke perahu. Tiba-tiba, Lisa ditangkap oleh seekor hiu. Dia mulai mengorek mata hiu dengan jari-jarinya, dan berhasil sehingga hiu itu melepaskannya. Lisa dan Kate dibantu kembali ke perahu. Lisa mulai melihat luka di tangannya dan memperhatikan bahwa darahnya terbawa angin, bukan mengalir ke lengannya. Dia mulai mendengar suara Taylor, dan terungkap bahwa Lisa telah berhalusinasi setelah kematian Kate. Dia masih terjebak di sangkar. Lisa masih berhalusinasi bahwa dia berbicara dengan Kate di perahu Taylor. Dia mengatakan bahwa mereka akhirnya bebas dan mulai tertawa histeris. Di radio, Taylor memberitahunya bahwa dia sedang berhalusinasi. Beruntung penjaga pantai ada di sana dan mereka turun untuk membantunya. Lisa melihat penjaga pantai turun untuk membantu membebaskannya. Saat mereka membantunya keluar dari sangkar, dia mulai kembali ke akal sehatnya. Air mata mengalir di matanya saat dia dan penjaga pantai kembali ke permukaan dengan selamat.